Drop Polymath. Dalam dunia gerak, ada cerita yang diceritakan dalam garis lurus. Satu cerita adalah tentang kecepatan yang konstan dan tidak berubah, yang dikenal sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. Bayangkan sebuah mobil di jalan raya yang panjang dan kosong, jarum speedometernya tertancap sempurna pada 100 km per jam. Ini adalah GLB sederhana, dapat diprediksi, dan stabil. Ini menggambarkan perjalanan tanpa perubahan kecepatan, sebuah ideal yang langka dalam kenyataan dinamis berkendara. Namun, cerita yang lebih menarik, lebih sering terjadi di dunia otomotif, adalah cerita tentang perubahan. Ini adalah cerita tentang inti kehidupan kendaraan, kemampuannya untuk mempercepat, memperlambat, dan menanggapi perintah pengemudi serta tuntutan jalan. Disinilah kita melangkah ke alam yang berbeda. Cerita kedua ini adalah tentang gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB. Ini adalah narasi tentang kendaraan yang mulai dari berhenti di lampu lalu lintas, mesin menderu saat bergabung ke jalan tol yang ramai. Ini juga cerita tentang pemberhentian mendadak yang terkontrol saat seorang pejalan kaki tiba-tiba menyeberang jalan. Bagi seorang mahasiswa teknologi otomotif, terutama yang berspesialisasi dalam pengujian kendaraan, memahami GLB hanyalah pengantar. Pemeriksaan yang sebenarnya, inti dari analisis kinerja, terletak pada prinsip-prinsip GLBB. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengukur bagaimana mobil benar-benar berkinerja di dunia nyata. Melampaui pertanyaan sederhana tentang seberapa cepat, ke pertanyaan yang lebih penting tentang seberapa cepat ia bisa sampai di sana, dan seberapa aman ia bisa berhenti. Perbedaan antara kedua jenis gerak ini sangat mendasar. GLB menawarkan gambaran statis, satu momen kecepatan konstan yang membeku dalam waktu. GLBB, di sisi lain, menyediakan gambaran gerak lengkap, menangkap transisi yang mendefinisikan karakter dan kemampuan kendaraan. Menguasai GLBB bukan hanya tentang lulus mata pelajaran fisika, ini tentang memperoleh pengetahuan dasar yang diperlukan untuk menafsirkan data kinerja, merancang sistem pengereman yang lebih aman, dan melakukan pengujian kendaraan yang bermakna. Ini adalah langkah pertama yang penting bagi setiap profesional otomotif yang bercita-cita tinggi, yang ingin benar-benar memahami mekanisme di balik mesin dan gaya yang mengatur setiap gerakannya di jalan. Oleh karena itu, kita harus melampaui kesederhanaan kecepatan konstan dan merangkul kompleksitas perubahan. Studi GLBB sangat penting karena dunia otomotif secara inheren dinamis. Ini adalah dunia start dan stop, overtake dan rem darurat. Bagi mereka yang bertugas menguji dan mensertifikasi kendaraan, pemahaman ini tidak dapat ditawar. Ini membentuk dasar di mana semua analisis lain yang lebih kompleks tentang dinamika kendaraan, sistem keselamatan, dan metrik kinerja dibangun. Tanpa pemahaman yang kuat tentang bagaimana dan mengapa kecepatan kendaraan berubah, seseorang tidak dapat berharap untuk secara akurat mengukur, mengevaluasi, atau meningkatkan kinerjanya di lapangan. Pada intinya, gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB, menggambarkan pergerakan suatu benda dalam garis lurus, di mana kecepatannya berubah dengan jumlah yang konstan selama interval waktu yang sama. Istilah kunci di sini adalah percepatan seragam, yang berarti laju perubahan kecepatan, yang kita sebut percepatan, tidak goyah. Bayangkan seorang pengemudi menekan pedal gas dengan kekuatan yang stabil dan konsisten, menyebabkan kecepatan mobil meningkat secara mulus dari 20 menjadi 30, lalu 30 menjadi 40 km per jam, membutuhkan waktu yang sama persis untuk setiap lompatan kecepatan. Perubahan yang stabil ini adalah ciri khas GLBB, pola yang dapat diprediksi untuk menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Percepatan itu sendiri adalah konsep sentral yang membedakan GLBB dari pasangannya yang lebih sederhana, GLB. Ini adalah ukuran seberapa cepat kecepatan suatu benda berubah. Ketika kita berbicara tentang kinerja mobil sport yang mendebarkan, kita sering berbicara tentang percepatannya yang tinggi. Ini bukan hanya tentang kecepatan puncaknya, tetapi seberapa cepat ia dapat mencapai kecepatan itu. Percepatan adalah besaran vektor, artinya ia memiliki besar, berapa banyak dan arah. Arah ini sangat penting dalam menentukan sifat gerak. Ini memberitahu kita apakah benda tersebut sedang mempercepat atau melambat, memberikan deskripsi gerakan yang lebih kaya daripada yang bisa ditawarkan oleh kecepatan saja. Sifat arah percepatan ini menyebabkannya menjadi positif atau negatif. Percepatan positif biasanya menandakan bahwa kecepatan meningkat dalam arah utama gerak. Inilah yang kita rasakan ketika kita terdorong ke belakang di kursi kita saat mobil melaju ke depan.
Sebaliknya, percepatan negatif, sering disebut perlambatan, menunjukkan bahwa kecepatan menurun. Ini adalah gaya yang kita rasakan menarik kita ke depan ketika seorang pengemudi menginjak rem dengan kuat. Penting untuk dicatat bahwa negatif tidak secara inheren berarti melambat dalam semua konteks. Itu hanya berarti vektor percepatan menunjuk ke arah yang berlawanan dengan arah positif gerak yang ditentukan. Memahami dualitas ini sangat penting bagi penguji otomotif. Ini memungkinkan mereka untuk menganalisis dua aspek paling penting dari kinerja kendaraan, kemampuannya untuk melaju dan kemampuannya untuk berhenti. Mesin yang bertenaga menghasilkan percepatan positif yang tinggi, nilai jual utama bagi banyak konsumen. Di sisi lain, sistem pengereman yang efektif dirancang untuk menghasilkan percepatan negatif yang signifikan, fitur keselamatan penting yang diuji secara ketat. Dalam lingkungan pengujian kendaraan yang terkontrol, percepatan positif dan negatif diukur dengan presisi, karena keduanya bersama-sama mendefinisikan kemampuan dinamis kendaraan dan kepatuhannya terhadap standar keselamatan. GLBB menyediakan kerangka kerja untuk pengukuran fundamental ini. Untuk beralih dari pemahaman konseptual ke aplikasi praktis, teknisi dan insinyur otomotif mengandalkan seperangkat persamaan fundamental. Rumus-rumus ini adalah alat yang digunakan untuk menghitung dan memprediksi gerakan kendaraan di bawah percepatan konstan. Mereka membentuk tulang punggung matematis GLBB, memungkinkan kita untuk mengukur kinerja dengan presisi. Yang pertama, dan paling langsung dari persamaan ini, menghubungkan kecepatan akhir dengan kecepatan awal, percepatan, dan waktu. Rumus, Vt sama dengan V0 ditambah At, memberitahu kita kecepatan akhir suatu benda sama dengan kecepatan awalnya, ditambah hasil kali percepatan konstan dan interval waktu di mana ia berakselerasi. Rumus awal ini sangat berguna untuk menentukan seberapa cepat kendaraan akan melaju setelah periode percepatan tertentu. Misalnya, jika sebuah mobil mulai dari diam, artinya kecepatan awalnya 0, dan berakselerasi pada laju yang diketahui, kita dapat menghitung kecepatan pastinya pada setiap saat. Variabelnya jelas. Vt mewakili kecepatan pada akhir periode waktu. V0 adalah kecepatan pada awal sekali. A adalah laju percepatan konstan yang bisa positif untuk mempercepat atau negatif untuk memperlambat, dan T adalah total waktu yang berlalu. Persamaan ini secara elegan menghubungkan 4 parameter kunci gerak linear. Rumus kunci kedua memungkinkan kita untuk menghitung jarak yang ditempuh. Persamaan ini, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, sangat penting untuk menentukan seberapa jauh kendaraan bergerak selama periode percepatan. Di sini, S mewakili perpindahan, atau jarak yang ditempuh dari titik awal. Rumus menunjukkan bahwa jarak ini adalah jumlah dari dua bagian jarak yang akan ditempuh kendaraan jika mempertahankan kecepatan awalnya, dan jarak tambahan yang diperoleh karena percepatannya. Ini sangat penting untuk pengujian, seperti mengukur jarak yang diperlukan bagi mobil untuk mencapai kecepatan tertentu, atau panjang bekas ban saat pengujian pengereman. Akhirnya, kita memiliki persamaan ketiga yang kuat yang menghubungkan kecepatan, percepatan, dan jarak tanpa secara langsung melibatkan waktu. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Rumus ini sangat berharga dalam skenario di mana waktu tidak diukur, atau tidak relevan dengan masalah yang ada. Misalnya, jika kita mengetahui kecepatan awal dan akhir mobil selama peristiwa pengereman, dan kita mengukur jarak bekas ban, kita dapat menghitung perlambatan rata-rata sistem pengereman. Masing-masing dari tiga rumus ini menawarkan lensa yang berbeda untuk melihat peristiwa yang sama, menyediakan perangkat lengkap untuk menganalisis gerakan kendaraan dalam garis lurus. Prinsip-prinsip GLBB tidak terbatas pada buku teks. Mereka secara aktif dan terus-menerus diterapkan dalam industri otomotif, mulai dari fase desain hingga pengujian akhir. Salah satu aplikasi yang paling umum adalah dalam mengukur dan memasarkan akselerasi kendaraan. Ketika produsen mengklaim sebuah mobil dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam 6 detik, mereka memberikan data yang berasal langsung dari prinsip-prinsip GLBB. Penguji di lintasan tertutup menggunakan instrumen presisi untuk mengukur waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk mencapai kecepatan target tersebut. Menggunakan rumus, akselerasi sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. Mereka dapat menghitung akselerasi rata-rata, yang merupakan indikator kinerja utama yang berbicara tentang tenaga mesin dan responsivitas keseluruhan kendaraan.
Demikian pula, kinerja pengereman, yang sebenarnya merupakan landasan keselamatan kendaraan, dievaluasi hampir seluruhnya melalui lensa GLBB. Ketika insinyur melakukan uji pengereman, mereka mengukur jarak yang dibutuhkan kendaraan untuk berhenti total dari kecepatan tertentu. Ini adalah masalah perlambatan klasik. Dengan mengukur kecepatan awal, kecepatan akhir, biasanya 0, dan jarak berhenti, mereka dapat menggunakan rumus kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat, ditambah 2 kali akselerasi kali jarak, untuk menghitung akselerasi negatif atau perlambatan yang disediakan oleh sistem pengereman. Data ini sangat penting untuk memastikan kendaraan memenuhi peraturan keselamatan yang ketat, dan memberikan pengemudi daya henti yang andal dalam situasi darurat. Protokol pengujian kendaraan, baik untuk kepatuhan peraturan atau kontrol kualitas internal, sangat berakar pada GLBB. Prosedur seringkali mengharuskan kendaraan untuk berakselerasi ke kecepatan tertentu, mempertahankannya, dan kemudian mengerem. Semuanya dalam parameter yang ditentukan. Misalnya, uji efisiensi bahan bakar mungkin melibatkan siklus mengemudi kota simulasi, dengan beberapa fase akselerasi dan perlambatan. Penguji menggunakan persamaan GLBB untuk memastikan pergerakan kendaraan selama pengujian secara akurat mengikuti profil yang ditentukan. Ini memastikan bahwa hasilnya terstandardisasi, dapat diulang, dan dapat dibandingkan di berbagai kendaraan, membentuk dasar yang adil untuk evaluasi. Selain itu, prinsip-prinsip GLBB sangat diperlukan dalam bidang rekonstruksi dan simulasi kecelakaan. Saat menganalisis kecelakaan, penyelidik seringkali mengukur bekas ban di jalan untuk memperkirakan kecepatan kendaraan sebelum rem diinjak. Dengan menentukan jarak pengereman dan menggunakan nilai standar untuk perlambatan berdasarkan permukaan jalan dan kondisi ban, mereka dapat bekerja mundur menggunakan rumus untuk kecepatan awal kuadrat, untuk menghitung kecepatan awal. Perhitungan ini sangat penting untuk memahami dinamika tabrakan dan menentukan tanggung jawab, menunjukkan bagaimana fisika fundamental secara langsung menginformasikan investigasi keselamatan dan hukum di dunia nyata. Salah satu kekuatan terbesar model GLBB dalam pengujian otomotif adalah kesederhanaannya yang mendalam. Dalam dunia yang penuh dengan variabel kompleks seperti hambatan aerodinamis, hambatan gelinding, dan output mesin yang berfluktuasi, GLBB menawarkan kerangka kerja yang bersih dan lugas untuk memulai analisis. Dengan mengasumsikan percepatan konstan, insinyur dan teknisi dapat dengan cepat melakukan perhitungan awal dan menetapkan dasar untuk kinerja kendaraan. Penyederhanaan ini memungkinkan untuk mengisolasi dan mempelajari aspek-aspek spesifik gerak, seperti tenaga mentah mesin selama akselerasi, atau efektivitas murni rem selama berhenti, tanpa terbebani oleh banyak gaya yang saling berinteraksi sejak awal. Kesederhanaan ini secara langsung diterjemahkan menjadi kepraktisan dan efisiensi di lintasan uji. Menyiapkan dan melaksanakan pengujian berdasarkan prinsip-prinsip GLBB relatif mudah. Penguji perlu mengukur kuantitas dasar kecepatan awal, kecepatan akhir, waktu, dan jarak. Instrumentasi yang diperlukan, sensor kecepatan, pengatur waktu, dan penanda jarak, adalah standar di laboratorium otomotif manapun. Data yang dihasilkan dapat langsung dimasukkan ke dalam 3 rumus inti GLBB, untuk menghasilkan hasil yang segera dan mudah dipahami, seperti percepatan rata-rata atau jarak berhenti. Ini memungkinkan evaluasi dan perbandingan yang cepat, memungkinkan teknisi untuk melakukan banyak pengujian dalam waktu singkat, dan dengan cepat mengidentifikasi apakah kendaraan memenuhi target kinerjanya. Selain itu, model GLBB berfungsi sebagai alat diagnostik yang sangat baik. Ketika hasil pengujian kendaraan di dunia nyata menyimpang secara signifikan dari prediksi model GLBB yang disederhanakan, itu memberi sinyal kepada insinyur bahwa faktor-faktor lain yang lebih kompleks sedang bekerja. Misalnya, jika akselerasi mobil tidak konstan tetapi menurun pada kecepatan yang lebih tinggi, itu menunjukkan efek peningkatan hambatan udara. Jika perlambatan pengereman tidak seragam, itu mungkin menunjukkan masalah seperti rem blong. Dengan cara ini, GLBB bertindak sebagai ideal yang sempurna untuk mengukur kenyataan, dan perbedaan antara model dan data aktual memberikan petunjuk berharga untuk penyelidikan yang lebih dalam dan lebih terfokus. Akhirnya, nilai pendidikan dari model GLBB tidak dapat dilebih-lebihkan. Bagi mahasiswa teknologi otomotif, ini memberikan titik masuk yang mudah akses ke dunia dinamika kendaraan yang kompleks.
Dengan memulai dengan prinsip-prinsip fundamental ini, siswa dapat membangun dasar konseptual yang kuat sebelum beralih ke topik yang lebih maju, yang menggabungkan gaya variabel seperti gesekan dan hambatan udara. Ini mengajarkan mereka hubungan inti antara kecepatan, percepatan, waktu, dan jarak, dengan cara yang jelas dan mudah dikelola. Pengetahuan dasar ini sangat penting, memberdayakan teknisi dan insinyur masa depan dengan kepercayaan diri dan kompetensi untuk menganalisis kinerja kendaraan sepanjang karier mereka. Meskipun model GLBB adalah alat yang sangat berharga, sangat penting bagi setiap profesional otomotif untuk mengenali keterbatasan yang melekat padanya. Yang paling signifikan adalah asumsi intinya bahwa percepatan adalah konstan. Dalam dunia nyata, percepatan kendaraan hampir tidak pernah benar-benar konstan. Ketika mobil berakselerasi dari keadaan diam, output torsi mesin berubah dengan RPM, transmisi berpindah gigi menyebabkan perubahan gaya yang tiba-tiba, dan seiring dengan peningkatan kecepatan, gaya-gaya yang berlawanan seperti hambatan udara tumbuh secara eksponensial. Akibatnya, gaya neto pada kendaraan, dan dengan demikian percepatannya, berada dalam keadaan fluktuasi yang berkelanjutan. Model GLBB sengaja mengabaikan variasi ini demi kesederhanaan. Keterbatasan utama lainnya adalah bahwa GLBB adalah model kinematika murni, artinya ia menggambarkan gerakan tanpa mempertimbangkan gaya yang menyebabkannya. Ia menjawab apa dan bagaimana gerakan, apa kecepatannya, seberapa jauh ia bergerak, tetapi bukan mengapa. Ia tidak memperhitungkan tenaga mesin, gaya pengereman, gesekan dari jalan, atau hambatan aerodinamis. Analisis kinerja kendaraan yang benar-benar komprehensif membutuhkan pendekatan dinamis yang menggabungkan hukum gerak Newton, menghubungkan gaya dengan percepatan yang dihasilkan. GLBB memberikan hasilnya, nilai percepatan konstan, tetapi tidak menawarkan wawasan tentang interaksi kompleks gaya yang menghasilkannya. Model ini juga beroperasi dalam lingkungan yang ideal. Ia mengasumsikan gerakan dalam garis lurus sempurna pada permukaan yang datar dan seragam. Kondisi mengemudi di dunia nyata jauh lebih bervariasi. Jalan memiliki tikungan, gradien seperti bukit dan lereng, dan permukaan dengan koefisien gesekan yang berubah, misalnya, beralih dari aspal kering ke area basah atau kerikil. Masing-masing faktor ini memperkenalkan gaya yang mengubah percepatan dan arah kendaraan, menggerakkannya jauh melampaui cakupan GLBB yang sederhana dan satu dimensi. Oleh karena itu, meskipun GLBB sempurna untuk pengujian lintasan yang terkontrol, penerapan langsungnya untuk memprediksi gerakan dalam skenario mengemudi dunia nyata yang kompleks terbatas. Memahami keterbatasan ini bukanlah alasan untuk membuang model, melainkan untuk menggunakannya dengan bijak. Penguji otomotif harus tahu kapan asumsi percepatan konstan merupakan perkiraan yang masuk akal dan kapan tidak. Untuk percepatan singkat atau peristiwa pengereman keras, GLBB dapat memberikan nilai rata-rata yang sangat berguna. Namun, untuk menganalisis putaran penuh di lintasan balap atau memprediksi efisiensi bahan bakar dalam perjalanan panjang dan berbukit, model yang lebih canggih diperlukan. Ciri khas seorang ahli bukan hanya mengetahui rumus-rumus, tetapi juga memahami batas-batas model dan konteks di mana dapat diterapkan dengan andal. Pada analisis terakhir, perjalanan ke dunia kompleks kinerja otomotif dimulai dengan satu langkah penting. Pemahaman menyeluruh tentang gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah bahasa dasar yang memungkinkan kita menerjemahkan perilaku kendaraan yang mentah dan dinamis menjadi data yang kuantitatif dan dapat dibandingkan. Dari dorongan akselerasi yang mendebarkan hingga jaminan kritis pengereman yang aman, prinsip-prinsip GLBB menyediakan kerangka kerja awal untuk pengukuran dan evaluasi. Ini menghilangkan kompleksitas fisika dunia nyata untuk mengungkapkan hubungan inti antara kecepatan, jarak, dan waktu, menawarkan pandangan gerak yang jelas dan tidak berantakan. Rumus-rumus GLBB lebih dari sekadar latihan akademis. Mereka adalah alat sehari-hari profesional pengujian otomotif. Mereka digunakan di lintasan uji untuk mengesahkan klaim akselerasi, di laboratorium untuk memvalidasi sistem pengereman, dan oleh penyelidik untuk merekonstruksi peristiwa kecelakaan. Model ini, meskipun disederhanakan, menyediakan dasar penting untuk mengukur semua kinerja dunia nyata. Kegunaannya terletak bukan pada refleksi sempurna realitas, tetapi pada kekuatannya sebagai tolok ukur standar. Ini menciptakan dasar yang sama, seperangkat aturan bersama yang memungkinkan evaluasi yang adil dan konsisten di seluruh industri. Tentu saja, kita harus tetap sangat menyadari keterbatasannya.
Asumsi percepatan konstan adalah idealisasi, dan perjalanan kendaraan diatur oleh simfoni gaya variabel yang tidak ditangani oleh GLBB. Namun, mengenali keterbatasan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Pengakuan inilah yang membuka jalan bagi studi yang lebih dalam tentang dinamika kendaraan, di mana konsep-konsep seperti hambatan udara, gesekan gelinding, dan kurva daya mesin ditambahkan di atas pemahaman kinematika fundamental ini. GLBB bukanlah akhir dari cerita, ini adalah bab pertama yang penting dan tidak dapat ditawar. Oleh karena itu, bagi setiap siswa yang bercita-cita membangun karier di teknologi otomotif, terutama di bidang pengujian kendaraan yang menuntut, menguasai GLBB adalah yang terpenting. Ini adalah dasar di mana semua pengetahuan lebih lanjut dibangun. Tanpa dasar yang kuat ini, menganalisis perilaku kendaraan yang lebih kompleks menjadi tugas yang mustahil. Ini adalah kunci yang membuka pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa kendaraan berkinerja seperti yang mereka lakukan, memberdayakan generasi teknisi dan insinyur berikutnya untuk menguji, menganalisis, dan pada akhirnya membangun kendaraan yang lebih aman, lebih efisien, dan berkinerja lebih baik untuk masa depan.